Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Shalom. Senang sekali hari ini Selasa 16 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, yang penuh dengan semangat ya. Hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim. Shalom, shalom. Apa kabarnya Bu Jim? Luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, memprogram kembali pikiran kita. Saudara, bagaimana firman Tuhan mengatakan kita harus cari perkara-perkara di atas, ya, bukan di bumi. Pagi ini kita mau belajar untuk perlunya kita tuh memprogram kembali pikiran kita di awal tahun baru ini ya, yaitu tahun 2024. Supaya di tahun yang baru ini kita betul-betul jangan pakai pikiran lama ya. Pikiran 2023, mungkin ada pikiran-pikiran saya di tahun-tahun itu yang salah, ya, sehingga membuat kita stres, bikin kita gagal, bikin kita kecewa, ya, bikin kita sakit dan macam-macam, saudara. Karena pada tahun 2023 kita punya simpan pikiran-pikiran yang
tidak benar atau pikiran-pikiran yang masih salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, masih suka marah, masih suka beruktu, nggak bisa bersyukur ya. Saudara, tapi ayo kita di tahun 2024 ini kita mau program kembali pikiran kita ya. Sehingga di dalam tahun ini kalau kita bisa program kembali pikiran kita, maka tahun ini kita bisa menuai berkat, menuai kesehatan, menuai keharmonisan, menuai damai sejahtera, menuai jiwa-jiwa, dan menuai semuanya ya saudaraku, sehingga kita mengalami shalom yang luar biasa saudara. Saudara, jangan sampai kita membangun pikiran kita ini saudara dengan dilandasi dengan sesuatu yang ada di dunia. Tapi kita program kembali pikiran kita ini dilandasi dengan landasan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak membangun kembali pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, pikiran yang benar, maka nanti dunia itu akan membangun pikiran kita. Dunia akan menarik kita sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Saudara, ayo di awal tahun yang baru ini kita mau bangun kembali pikiran kita, pikiran yang baru ya, tidak dapat dibangun dengan pikiran yang lama karena pikiran kita akan tercampur dengan pikiran-pikiran dunia yang sempat terselip dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita aktif merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita ini bisa selaras dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di Galatia dikatakan orang yang hidup dalam daging memikirkan dari daging, yang hidup menurut roh memikirkan yang dari roh. Filipi 4 ayat 8 berkatakan bahwa semua yang baik itu pikirkan. Semua yang baik itu apa aja dikatakan yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, saudara. Saudara, memang kami ada di dunia, tetapi senjata kami ini bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, firman Allah mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk manusia untuk pengenalan akan Allah. Kami akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kita tahu bahwa kitab Yakobus mengatakan bahwa di dalam kitab Yakobus 3 itu dijelaskan bahwa hikmat itu ada 4, saudara. Yaitu hikmat pemikiran dari Tuhan, dari manusia, dari dunia, atau dari setan, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita tentu harus melatih pikiran kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena kita ini ciptaannya Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti pikiran-pikiran dunia. Saudara, orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk, itu kadang-kadang itu kita bawa, saudara. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan merugikan hidup kita. Contohnya, saudara, Naaman. Naaman ini seorang prajurit, seorang panglima tentara negeri Aram. Saudara, yang kena kusta. Bagaimana Naaman itu yang datang pada Elisa, yang kemudian Elisa mengutus orang suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman suruh mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Saudara, Naaman berpikir kok Elisa yang datang itu kok enggak Elisa, kenapa kok dia suruh orang? Padahal dalam pikirannya ini dia kepengennya Elisa, sehingga Elisa mungkin menumpangkan tangan di atas dia menggerak-gerakkan tangan tempat yang sakit hingga akhirnya memanggil nama Tuhan dan kustanya sembuh. Tapi ternyata yang datang nih kok orang suruhannya, saudara. Dia agak kesel, ya. Dia akan merasa kecewa, dia merasa kesel dan dia pakai pikirannya sendiri ya, dan dia
mengalami sesuatu yang tidak baik, saudara. Sehingga akhirnya dia disembuhkan kalau dia ada ketaatan, saudara. Kita juga sering kadang-kadang pakai pikiran kita sendiri. Saudara, ayo di tahun yang baru ini kita tinggalkan cara pakai pikiran kita sendiri. Ayo kita mau pakai pikirannya Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Daud. Daud itu pernah mempunyai rasa takut, ya. Jadi kekecewa, takut itu kadang-kadang kita simpen di dalam tahun-tahun lalu dalam pikiran kita. Contohnya Daud itu pun pernah mengalami rasa takut. Dikatakan selama hidupnya sebelum jadi raja, saudara, dikatakan dia itu dikejar-kejar oleh Saul. Karena yang menjadi raja itu ialah Saul. Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, akhirnya Daud punya pikiran, kalau gini terus aku bisa binasa, ditangkap sama Saul. Jadi Daud akhirnya pergi ke negeri orang Filistin. Saudara, kenapa? Karena ada rasa takut, saudara. Saudara, dan akhirnya dia betul-betul pergi dengan 600 orang, dan kepergiannya, saudara, dia akhirnya pergi ke Siklag, ke negeri orang Filistin. Akhirnya di situ Daud mengalami masalah besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena rasa takut. Saudara, kalau rasa takut itu masih ada di dalam pikiran kita, menghantui pikiran kita, itu membuat kita tuh bisa salah jalan, membuat kita tuh bisa salah langkah, membuat kita tuh bisa salah mengambil keputusan. Saudara, jangan pernah takut, saudara. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Kita tidak perlu takut, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. 360 kali dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Saudara, kalau kita pakai pikiran sendiri, maka ada rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir. Saudara, cara berpikir kita menjadi salah, saudara. Kita lihat, Yoab itu juga pernah kecewa. Ya, dia alami kekecewaan yang berat. Waktu Absalom anak Daud yang memberontak itu mati. Daud sebagai raja berkabung, menangis, saudara. Dikatakan kemenangan jadi perkabungan. Tentara mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Ya, anaknya mati. Yoab merasa kok tentara tidak dihargai. Yoab marah dan akhirnya Yoab itu justru bersekutu dengan Adonia, anaknya Daud yang bukan jadi pewaris, yang seharusnya Salomo jadi raja. Kenapa? Karena Yoab kecewa, bisa menyebabkan cara pikir yang salah, saudara. Kita sebagai orang percaya, kadang kita juga sering punya pikiran yang salah. Mungkin hari-hari ini kita punya pemikiran salah. Ayo ganti, ya. Ayo kita perbaiki. Kita program ulang pikiran kita. Dengan apa? Merenungkan firman Tuhan dan rubah cara pikir kita dengan dasar firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencobaan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi merenungkan firman Tuhan itu bukan cuma membaca, tapi betul-betul pakai untuk cara kita mendeteksi masalah kita sesuai firman Tuhan atau tidak. Merenungkan firman Tuhan itu bukan satu kata-kata bijak dari manusia. Banyak orang suka mendengarkan kata-kata bijak. Kata bijak itu tidak pernah memerdekakan kita. Firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan membantu menerangi pikiran kita. Mana yang salah dan mana yang benar. Jadi perenungan firman Tuhan itu
harus jadi bagian hidup kita setiap hari. Saudara, kita harus membangun pikiran kita juga dengan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita mulai memikirkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang berasal dari Tuhan, pikiran yang sumbernya dari Tuhan. Maka pikiran kita akan kuat dan benar. Kalau pikiran kita ini sudah baik, maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang keluar perkataan kita yang keluar dari mulut kita pasti baik, nggak sembarangan. Maka kita makin hari akan makin baik. Saudara, ayo kita membangun pikiran kita dengan benar, sehingga kalau pikiran kita benar, maka kita percaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, perkataan apa yang keluar dari mulut kita itu pasti baik, nggak sembarangan. Perkataan kita tidak ngawur, pikiran kita tidak ngawur, pikiran kita tuh menjadi pikirannya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bukan hidup sembarangan, saudara. Hidup kita semakin hari akan semakin baik. Yang ketiga, kita harus andalkan mengendalikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Dikatakan kita mematahkan setiap siasat orang. Siasat orang itu ada di mana? Ada di pikiran kita. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan pada Kristus. Kubu itu saudara benteng. Jadi pikiran kita itu bisa membentengi kita. Saudara, kalau kita sombong, egois, ya, pikiran kita salah, itu bisa menjadi benteng dalam pikiran kita, saudara. Membangun kubu-kubu. Dan kalau kubu-kubu ini terbangun, saudara, pada waktu kita mengalami sesuatu, saudara, kita didoakan, kita bisa kubu itu kan berlapis-lapis, saudara. Kubu yang pertama ini bisa jatuh, saudara, ya, hancur karena kita didoakan, waktu kita diurapi, saudara. Kubu ini pertama hancur, saudara. Kita akan merasa, oh ya salah ya, aku mau bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat. Tapi dikatakan ini ada kubu di belakangnya ini masih dia membangun. Iblis ini membangun bukan cuma satu kubu, tapi kubu-kubu, ya. Jadi ada lagi di belakangnya itu. Oleh karena itu kita harus menawan segala pikiran-pikiran kita ini menaklukkan kepada Kristus, saudara. Jadi dikatakan bahwa eh, untuk menentang pengenalan Allah, manusia yang angkuh itu menentang pengenalan Allah. Jadi artinya kalau orang itu sombong, ya, orang itu nggak bisa diomongin, susah diomongin, angkuh, yang merasa pikirannya dia ini sudah benar sendiri, ya, walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia rasa itu sudah betul, dia sudah benar, egois, saudara. Saudara, orang demikian nggak akan bisa mengenal Allah. Karena ada kubu-kubu di dalam pikirannya. Dikatakan kami harus menawan segala pikiran dan menaklukkan. Ganti dengan pikiran Kristus. Saudara, karena kita harus ditaklukkan pikiran yang membuat kita jauh dari itu. Mungkin saudara hanya sekali waktu, ya, secara random kita di kebaktian hari Minggu kita merasa kena firman, oh iya ya, aku kok salah gini. Tapi tidak cukup, saudara, tidak cukup. Hanya satu kali di kebaktian. Kita harus merenungkan firman Tuhan, doa penyembahan, saudara, dekat dengan Tuhan itu menjadi satu tradisi, sesuatu keharusan di dalam hidup kita. Sehingga kita ini menjadi kuat. Jangan biarkan pikiran kita nih mengembara ke sana ke sini. Karena sekarang dunia ini sedang menarik manusia, ya. Untuk kita fokusnya tidak lagi kepada pikiran Kristus, tapi mengembara ke sana sini. Saudara, kalau kita lihat di gadget kita, banyak acara-acara yang bisa kita lihat. Gak akan pernah habis, saudara. Dan itu bisa menawan pikiran kita.
Sehingga pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan lagi. Pikiran kita tidak fokus pada doa. Hilang semuanya, saudara. Saudara, oleh karena itu dikatakan kita harus fokus, kita harus tawan itu, taklukkan itu, dahulukan Tuhan, baca firman Tuhan, doa, ucap syukur, itu harus menjadi makanan pokok kehidupan kita. Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Sekali lagi, pikiran kita benar. Kalau pikiran kita benar, rencana kita akan benar. Kalau pikiran kita benar, keputusan kita pasti benar. Kalau rencana pikiran kita benar, tindakan kita akan benar. Perkataan kita benar, dan kita akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, waktu kita berhenti belajar, kita tidak lagi belajar firman Tuhan. Kita tidak pernah merenungkan, duduk, saudara. Berjam-jam untuk baca firman, berdoa. Berarti kita ini kemunduran. Kita mengalami kemunduran. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang terdahulu menjadi terkemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Saudara, kalau kita mundur jauh dari kebenaran, maka kita akan kehilangan 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 berkata, 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Tapi kalau pikiran kita ini sudah mundur, saudara, kita akan kehilangan iman kita. Jangan sampai imanmu hilang. Jangan sampai pengharapanmu hilang. Jangan sampai kasihmu hilang. Kita harus tetap berharap pada Tuhan. Kita harus tetap beriman pada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Sepanjang itu tidak hilang dari hidupmu, maka Tuhan akan memberkati saudara. Saudara akan menuai dengan luar biasa dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, damai sejahtera, keberhasilanmu, semua Tuhan akan memberkati. Orang yang punya pengharapan, dia akan kuat dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, saudara, seberat apapun hidupmu, engkau lebih kuat daripada orang yang tidak punya pengharapan. Makanya iblis ingin kita putus pengharapan, kita putus asa. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis akan mencuri imanmu. Iblis akan mencuri pengharapanmu. Iblis akan mencuri damaimu dan sukacita. Saudara, 3 hal ini jangan hilang dari hidup. Saudara, oleh karena itu jangan mundur. Saudara. Kalau kita mundur, 3 hal ini akan hilang. Kita nggak bisa berharap, nggak punya pengharapan lagi. Kita menjadi putus asa, mudah putus asa. Kita menjadi orang yang rentan, saudara. Mudah jatuh. Karena apa? Kita nggak punya apa-apa. Pikiran kita ini sudah kosong, saudara. Karena nggak pernah diisi oleh firman Tuhan. Yang keempat, saudara perhatikan apa yang ada di dalam hatimu. Firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, apa yang ada di dalam hatimu? Saudara, kita lihat sikap yang harus kita rubah, ya, yaitu perjalanan hidup kita selama ini. Mengapa Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga? Karena hal masuk kerajaan surga itu tidak tergantung dari status ekonomi kaya dan miskin. Tidak tergantung dari status sosial, pangkat tinggi rendah. Melainkan ketaatan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang penuh. Bukan pertobatan yang setengah-setengah. Bukan pertobatan yang cuma 50%. Saudara, 100% harus ada pertobatan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Seorang muda yang kaya di dalam firman Tuhan mengatakan adalah orang yang taat. Dikatakan semuanya sudah kuturuti sejak masa muda. Namun hal itu bukan jaminan apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan.
Terbukti ketika Tuhan memerintahkan untuk semua menjual hartanya, membagikan pada orang miskin. Orang kaya ini, saudara, tampaknya keberatan dan akhirnya dia meninggal Tuhan. Karena apa? Dia harus kehilangan hartanya. Sebenarnya dia tuh seorang muda yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan sejak masa mudanya. Dan dia juga seorang yang ingin tahu bagaimana untuk mencapai hidup yang kekal. Saudara, tetapi tantangan terberat yaitu dia harus meninggalkan hartanya. Saudara, Tuhan tidak bermaksud mengambil harta orang kaya itu, namun dia menguji sejauh mana kasihnya pada Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Mempertahankan harta tapi kehilangan surga, saudara. Atau sebaliknya rela kehilangan harta tapi mendapatkan surga. Saudara, itu hidup adalah pilihan kita. Kita tentunya ingat bahwa orang muda itu dia berasal untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dia datang pada Yesus di mana dia sampai berlutut tanya bagaimana caranya. Tetapi sejauh mana ketaatannya dia, ternyata dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Saudara, kita mungkin punya hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi sampai seberapa jauh kerinduan kita, terlaksana atau enggak. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Allah, saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh apakah tulus untuk kita hidup dalam jalan yang benar? Apakah kita hanya mengiring Tuhan dengan setengah-setengah? Sehingga hidup kita, pikiran kita ini masih semerawut, saudara, nyimpang kanan kiri ya. Hidupan kita akhirnya kita tuh mudah marah, mudah emosi, putus asa, khawatir, kecewa. Semuanya itu akan membuat perjalanan hidup kita nggak baik, saudara. Saudara, sekalipun kita percaya bahwa Tuhan adalah hal yang luar biasa. Saudara, persoalannya seberapa banyak pikiran Kristus itu masuk dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang ada di dalam hidup kita? Apa yang ada dalam hati kita? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kalau Tuhan itu menjadi satu-satunya harta saudara di dalam dunia ini, di dalam hidup saudara, saudara tidak ada rasa khawatir. Saudara tidak akan ada rasa takut. Saudara tidak akan mudah putus asa. Karena Tuhan yang ada di dalam hatimu, dia akan selalu memimpin setiap langkahmu. Dia akan selalu memimpin engkau dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Dia tahu segala isi hatimu. Saudara belum mengucapkan Tuhan tahu isi hatimu. Saya mengalami beberapa banyak kali di mana saya belum minta, saya belum mengucapkan Tuhan tahu isi hati saya. Saudara, oleh karena itu, kalau di hatimu ada Tuhan, percayalah, Immanuel, Tuhan bersama kita, tidak usah takut. Dia pemimpin kerajaan surga. Dia raja di atas segala raja. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara semua, biarlah pada tahun ini yang baru kita hadapi 2024 ini, kita mau memprogram ulang segala pikiran kita. Pikiran-pikiran lama yang sempat kita pakai membuat kita takut, gagal. Ayo kita taklukkan, kita tawan dalam Kristus. Kita memprogram ulang pikiran kita, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan percaya apa yang ada di hatimu, saudara, Tuhan tahu. Kalau Tuhan ada dalam hatimu, saudara nggak perlu takut. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu. Kau menuai sukacita, damai sejahtera, keajaiban, kemenangan, keberhasilan, keharmonisan, semuanya yang ada di dunia ini Tuhan akan berikan kepada kita. Amin.